Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatizah, para habaib, tokoh masyarakat, hadirin yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada guru-guru semua. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat selalu, diberikan kekuatan, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan agar ilmunya berguna untuk kita, tujuan akhirat kita. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Tadi sama-sama pastinya kita sudah mendengarkan beberapa tausiah, arahan daripada guru-guru kita, baik itu tentang tauhid, begitu juga arahan daripada guru kita bagaimana setiap manusia memiliki kewajiban. Yang terutama daripada yang utama adalah melakukan sholat sehari semalam 5 waktu. Beliau juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Orang-orang yang tadinya melek di dunia, hingga ketika di akhirat kelak ia menderita, tidak lagi bisa melihat, lalu bertanya kepada Tuhannya, ya Allah, kenapa saat ini aku tidak bisa melihat, padahal di dunia mata saya terang menerang. Lalu dijawab dengan ringkas oleh Allah, seperti yang dijabarkan oleh kiai, di mana dalam Al-Quranul Karim, ketika itu kalian juga lupa akan ayat-ayatku. Mudah-mudahan kita semua tidak melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu sebagai kewajiban kita, bukan sebagai kebutuhan Allah terhadap hambanya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, 10 menit insya Allah kelar. Tapi kalau mau sampai jam 2 saya jabanin. Kalau mau sampai jam 2 saya jabanin, nggak apa-apa. Setuju Bu? Sampai jam 2 tidur. Itu cakep tuh, tidur. Saya udah 5 hari belum lihat bini saya. Tahu masih ada apa kagak tuh di rumah. Bini boleh dibagi atu-atunya lagi Bu. Kagak beli saya, kagak ditengok-tengokan, kesian ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umatku bakalan pasti masuk surga. Yang cakep masuk surga, yang jelek masuk surga, yang putih masuk surga, yang hitam masuk surga, yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, semua. Yang Arab masuk surga, yang bukan Arab juga masuk surga, karena tidak ada perbedaannya. Oh, yang Arab umatnya Nabi, kita bukan umatnya Nabi. Tidak. Semua daripada umat Nabi bakalan pasti masuk surga. Yang mancung, yang pesek, yang belok, yang sipit, yang hitam, yang putih, semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakalan pasti masuk surga. Nih adek,
Ente nengok ke belakang. Emang saya lagi ngomong sama tuyul. Masuk surga. Tuh yang lagi ngelamun. Ente nih bocah nengok lagi ke belakang. Masuk surga. Masuk surga aja malu-malu anak zaman sekarang. Masuk neraka malu-malu boleh. Masuk surga malu-malu. Illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Ibarat kata surga itu kampung halaman. Kan kita punya nenek sama kakek Adam dan Hawa, ya Bu ya. Kenal? Kagak? Kesian banget loh. Nenek kakek kita Adam dan Hawa diciptakan Allah di dalam surga, terdampar ke dunia. Lalu Allah gambarkan, itu loh kampung halaman kalian. Makanya ada hadis yang mengatakan hubbul waton minal iman, cinta sama tanah air adalah bagian daripada iman. Tanah air orang yang beriman adalah surga Allah subhanahu. Yuk pulang kampung. Mana kampung halaman kita? Surga. Semua. Ayo, itu ada bus. Tujuan mana? Tujuan balik kampung. Siapa yang mau pulang kampung? Saya naik. Yang nggak mau pulang kampung nggak usah dipaksa. Kita ingetin aja bahwa di sini kagak enak, enakan di kampung halaman kita. Lu mau pulang kampung? Kagak, gua gebuk lo. Jangan. Nggak usah. Mau pulang kampung? Enggak. Betah di sini, betah. Cicing wae di dia. Tapi ingat, jangan jadi perusuh, melarang orang-orang untuk pulang kampung. Nggak mau pulang kampung, nggak apa-apa. Nggak mau masuk Islam, tidak masalah. Jadilah kafir dhimmi, jangan jadi kafir harbi. Jelas? Jelas? Boleh agama mulai daripada Islam, tapi jangan sekali-kali memerangi orang Islam yang sedang beribadah. Ketika itu kami akan lawan kalian. Tapi kalau kalian diam-diam saja, oke, kalian lakum dinukum waliyadin. Jelas? Jelas? Ilaman aba, kecuali yang nggak mau pulang kampung. Saya punya cerita. Dulu saya tinggal di salah satu daerah di Jakarta Timur sini. Kebetulan kagak jauh dari sini, Ciracas. Saya dulu punya rumah di Caracas, Ciracas. Kalau ada orang luar negeri nanya, Habib rumahnya di mana? Caracas. Oh jauh sekali, dekat sama LA, Lenteng Agung belahan mari. Ada satu orang kerjaannya mabok. Setiap hari kerjaannya mabok. Saya pulang ngajar lagi mabok. Saya mau pergi ngajar lagi mabok. Akhirnya sekali waktu dia nanya sama saya, Bib, iya, dari mana ngajar? Pas begitu saya mau berangkat ditanya lagi, Bib mau kemana? Ngajar. Pulang dia tanya lagi, Bib dari mana? Ngajar. Berangkat ditanya lagi, dia ngomong begini, Bib nggak capek tuh ngajar terus? Saya tanya sama dia, saya yang ngajar, Anda yang capek. Saya sekarang punya pertanyaan, Anda lagi mabok nggak? Mabok Bib. Enak nggak mabok itu? Enak Bib. Coba saya tanya, kalau orang mabok matinya masuk neraka apa surga? Neraka Bib. Orang mabok itu, orang lagi mabok. Saya mau tanya, kalau ente mati pengennya masuk surga apa neraka? Surga Bib. Lagi mabok. Saya tanya lagi, pengen surga yang paling bawah apa yang paling atas? Yang paling atas Bib. Firdaus kata dia. Mabok itu. Bagus kalau begitu. Orang mabok saja kalau mati pengen masuk surga. Rasul mengatakan kecuali orang yang nggak mau masuk surga.
bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih kira-kira orang yang nggak mau masuk surga? Rasul jawab dengan singkat namun padat, "Faman ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Mereka yang mengikuti jejakku, ajaranku, perintahku, perbuatanku, mereka akan bersamaku di dalam surga. Tapi mereka yang melanggar daripada ajaranku, perintahku, ajakanku, mereka telah menolak untuk masuk surga Allah Subhanahu. Namun sayang, tadi Pak Kiai juga sudah menjelaskan, selamat bagi orang yang beriman. Satu kali mereka beriman pada zaman Rasulullah, tuba man amana bi, orang yang beriman kepada aku, summa tuba summa tuba summa tuba liman amana bi walam yarani. Sungguh selamat, selamat, selamat kepada orang-orang yang beriman pada waktu tidak pernah melihat Rasulullah. Cuman selamat sekali kepada yang pernah lihat Rasul, selamat 3 kali yang tidak pernah melihat Rasul. Lebih susah, lebih susah. Kira-kira Pak, Bapak tahu agama Islam dari siapa Pak? Dari kakek. Kakeknya dari mana Pak? Dari Adam. Nah, agama Islam kok Nabi Adam? Kalau depan Bapak ini ada Nabi, tinggal nanya, "Rasul, ini bagaimana hukumnya?" Selesai. Kalau depan Bapak ada Nabi, tinggal nanya, "Rasul, ayat ini bagaimana?" Selesai. Nah, Nabi kagak ada. Sementara perintahnya ngikutin jejak Nabi. Masalahnya bagaimana supaya kita bisa ngikut jejak Nabi? Nabi tahu bahwa suatu saat Nabi akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi titipin, ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini adalah pewaris-pewaris Nabi. Kalau saya bukan ulama, ubaru. Saya ubaru, belum jadi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Nih ulama-ulama, boleh saya tidak ada kata Nabi, kalian tetap bisa mengikuti saya. Gimana? Ikutin ulama-ulama yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kalian. Paling tidak ikutin tata cara sholatnya, duduk sama mereka. Bukan cinta hanya di lisan, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Rasul, jaga agama Islam. Jangan bosan jadi orang Islam. Jangan mengabaikan ulama-ulama, majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita akan ilmu. Mukurbana cakep. Mukurbana cakep. Tapi mesti tahu dalilnya. Nanti digoyang sedikit tuh pohon rubuh. Boleh pukul rabana, ngaji bawa kitab ke guru-guru. Kiai, ini dalilnya mana? Kiai, ini dalilnya mana? Datang ke guru-guru. Kiai, bagaimana tata cara sholat saya? Kok saya sholat iya, puasa iya, zakat iya, doa saya tidak dikabul-kabulan? Ternyata istinjaknya nggak bener. Sholat bener, sampai nangis-nangis. Istinja kagak bener, sholatnya hilang semua, doanya nggak dikabulin. Datang ke kiai-kiai, mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih bisa kita temui, mumpung mereka masih mau ngajarin kita, mumpung mereka masih bisa mengajarkan kepada kita. Al Habib Hamid bin Abdullah Al Kaf yang biasa mengajar di sini, beliau sudah sakit-sakitan. Sekarang apalagi? Coba kemarin saya ngaji sama dia. Jangan hanya berkata, guru saya telah datang, guru saya pergi, dia ngajar, dia pergi, dia mengajar di sana, tapi kita tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Ayo, hari ini adalah hari kita. Besok sebuah harapan, cita-cita. Kemarin sebuah cerita
cerita tidak akan pernah bisa kembali kepada masa kemarin. Besok belum tentu kita akan ada. Hari ini adalah hari kita. Kita niatkan, ya Allah, Allahumma inni nawaitu an ata'allama li ajlillah. Aku niatkan untuk belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bawa kitab kepada mereka, hadirin. Kalau kita cinta sama Rasul, kalau kita ingin masuk surga dengan Rasul, bawa kitab kepada mereka. Duduk sama mereka, ngelihat wajah mereka saja, insya Allah sudah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Pas jam Cinderella, jamnya tadi goyang Pak Kiai, pas jam 12. Sekali lagi, ajal pasti akan datang. Tidak pikir tua atau muda, karena Israel tidak diperintahkan oleh Allah untuk hanya mencabut usia orang-orang yang sudah tua. Israel diperintahkan oleh Allah mencabut usia orang yang sudah jatuh tempo. Sebelum ajal tersebut tiba, kita kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Datang kepada ulama, cinta kepada ulama, duduk di majlis-majlis ulama, kita hiasi masjid-masjid kita agar syiar agama Allah semakin jelas dan terang. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin ala nahya wa la nahmut wa la nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma hdina min indik wa'fid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik walbisna libasa afika wa afiyatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya dan ukuran berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, usai sudah rangkaian acara kita dari awal sampai akhir tadi ditutup dengan doa oleh guru kita. Tentunya saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh jajaran Ketua DKM Masjid Jami Nurul A'la beserta seluruh ketua panitia dan jajarannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai